Sebagai bukti keseriusan membangun proyek jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan PT Nabil Surya Persada akhirnya menandatangani kerjasama studi kelayakan atau feasibility study rencana membangun jembatan penghubung Lombok Sumbawa yang akan dimulai Januari 2021. Penandatanganan studi kelayakan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah bersama Direktur PT Nabil Surya Persada Fauzi SH bertempat di ruang kerja Gubernur pada Rabu kemarin. Kesempatan tersebut, Direktur PT Nabil Surya Persada Fauzi SH mengungkapkan bahwa penandatanganan studi kelayakan ini merupakan bukti kesungguhan Pemda untuk membangun jembatan penghubung Lombok dan Sumbawa. Guna membangun ekonomi masyarakat, dan hari ini di tanggal 23 Desember 2020 membuktikan bahwa untuk anggaran feasibility study dan semua pelaksanaan ke depannya, semua investasi akan di backup oleh PT Nabil Surya Persada. Lebih jauh, Fauzi mengemukakan bahwa feasibility study ini akan mulai dilakukan pada Januari 2021 mendatang. Selain itu, ia juga berharap agar ikhtiar bersama ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat segera terwujud. Provinsi Nusa Tenggara Barat segera melakukan uji kelayakan pembangunan mega proyek jembatan Lombok dan Sumbawa dengan menyiapkan partner investor dari Korea Selatan. MOU penandatanganan kerjasama dilakukan di ruang kerja Gubernur pada Rabu 23 Desember kemarin. Bahwa jembatan penghubung antar dua pulau ini layak dibangun untuk dapat meningkatkan infrastruktur ekonomi masyarakat dan merangsang kembali destinasi pariwisata di dua pulau besar di Nusa Tenggara Barat. Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Kepala Bapeda Provinsi NTB, Dr. Haji Amri Rahman menjelaskan, fokus utama dalam uji kelayakan pembangunan jembatan Lombok Sumbawa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding terkait studi kelayakan atau feasibility study rencana pembangunan jembatan penghubung Lombok Sumbawa dengan PT Nabil Surya Persada. Realisasi pembangunan jembatan sepanjang 16,5 km tersebut sangat tergantung dari hasil studi yang dilakukan investor tersebut mulai Januari 2021 mendatang. Ada ide untuk bikin jembatan Lombok Sumbawa, jadi nggak mungkin ada investasi atau investor yang membiayai konstruksinya kalau belum ada studi kelayakan, ujar Gubernur dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD Nusa Tenggara Barat pada Rabu 23 Desember kemarin. Studi kelayakan rencana pembangunan jembatan Lombok Sumbawa, kata Dr. Zul, sepenuhnya dibiayai oleh investor tersebut. Gubernur mengatakan rencana pembangunan jembatan Lombok Sumbawa merupakan proyek yang besar sehingga tidak mungkin akan dibiayai lewat dana APBD.
sehingga ada konsultan atau investor yang mau melakukan studi kelayakan. Hasil studi kelayakan tersebut jika nanti menyatakan pembangunan jembatan Lombok Sumbawa layak, maka itulah yang akan dihidangkan ke investor yang berminat membangun konstruksinya. Kalau mau dihidangkan kepada investor, mesti harus ada visibility studinya, layak atau tidak. Kalau memang bisa, berapa biayanya, dan sekarang kita tidak bisa berspekulasi bisa atau tidak kalau belum ada studi kelayakannya, tandas beliau. Diketahui hasil pra-studi kelayakan atau pra-FS yang dilakukan konsultan dari Korea, biaya untuk konstruksi pembangunan jembatan Lombok Sumbawa sebesar 850 miliar rupiah sampai 1 triliun rupiah. Dengan panjang jembatan 16,5 km, total biaya konstruksi paling sedikit 16,5 triliun rupiah. Jika ditambah dengan aksesorisnya, maka butuh biaya sekitar 20 triliun rupiah. Sebelumnya, Bupati KSB Dr. Insinyur Haji Musyarifin MM menjelaskan bahwa jembatan Lombok Sumbawa tersebut rencananya dari Pelabuhan Kayangan menuju Kertasari. Berdasarkan kajian awal yang dilakukan perusahaan asal Korea Selatan, sebagian besar kedalaman laut di kawasan ini di antara 18 sampai 20 meter. Namun di sekitar Selat Alas pada jarak 400 sampai 600 meter, kedalaman lautnya di atas 300 meter. Sesuai hasil para FS, ada beberapa opsi yang dibuat, salah satunya pada area dengan jarak 400 sampai 600 meter tersebut akan dibuat terowongan. Menurutnya, pembangunan jembatan Lombok dan Sumbawa ini cukup visible dari sisi investasi, tetapi perlu diperdalam lagi dengan visibility study.